Halo Zola Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan coba menanggapi ini pertanyaan yang sering saya dapat. Mas Tri, bumi itu bulat atau datar? Jujur saya tidak punya jawaban sendiri. Apa yang akan saya bagikan di sini, ini adalah jawaban versi alien. Ini adalah satu penjelasan yang saya dapat dari proses channeling. Untuk menjelaskan hal ini, itu sulit. Bahkan mungkin mereka yang tahu pun tidak bisa menjelaskan. Jadi ketika saya membahas apapun yang terkait fenomena mistik, bagi sebagian besar orang, ya saya dikatakan halu. Dan ketika membahas pertanyaan bumi bulat atau datar, banyak hal yang terkait praktek spiritualitas itu juga menjadi bagian aktivitas dari mereka yang percaya bumi itu datar. Jadi ketika kita membahas tentang astrologi, tentang numerologi, tentang cakra, tentang prana, bahkan law of attraction itu sendiri yang topik populer, mindfulness, sebetulnya dasarnya adalah pemahaman dari satu sains yang ada di masa lampau. Jadi saya memaklumi mungkin banyak video saya yang ditonton oleh siapapun juga yang kemudian berpikir bahwa mungkin saya setuju dengan konsep bumi itu datar. Jadi bumi bulat atau datar? Ini versi jawaban alien. Bukan keduanya. Tapi untuk tahu sampai bukan keduanya, kamu harus belajar dua-duanya. Banyak argumen dari mereka yang percaya bumi datar itu menggunakan dasar peta-peta zaman kuno. Bahkan itu juga membingungkan. Di peta kuno sudah mengatakan adanya Atlantis jauh sebelum kita menemukan Atlantis ada. Nah, ketika saya bertanya pada alien, si alien menjawab, ketika nanti manusia itu paham realitas itu multidimensi, maka ketika dia menemukan peta datar, itu akan berkata-kata atau menyampaikan pemahaman yang lain. Jadi sederhananya, nanti kalau kita sudah multidimensi, penggambaran setiap alam, itu ya peta bumi datar tadi. Karena alam itu lapis demi lapis, ada juga kan di ajaran agama. Jadi menangkap konsep alam itu lapis demi lapis, saya pikir masih butuh waktu. Dan sekarang kita mulai beranjak pada satu penelusuran dimensi setelah dimensi ketiga. Jadi bahasan ini yang kemarin saya ungkap di video tentang alien, perjalanan antar waktu melalui portal atau stargate, dan di istilah sains sekarang dugaannya melalui wormhole. Jadi kalau kalian mendengar ada banyak legenda seperti Lemuria Atlantis, ya Socrates mengatakan itu ada. Lalu Stephen Oppenheimer juga buat buku Eden in the East. Ini versi yang saya tangkap dari proses channeling. Alien hanya menjelaskan secara sederhana kasus ya seperti kalau ada pendaki hilang di gunung lewat satu area tertentu dan dia hilang. Nah, masalahnya tinggal bagaimana secara sengaja kita masuk ke area portal tadi dan kembali, baru kita dapat penjelasan. Jadi kalau kaum bumi datar mengatakan bahwa Antartika itu seperti batas ke alam lain, mereka sebut istilah ekstraterestrial, ET itu. Saya mempercayai seperti apa yang dijelaskan oleh alien. Artinya bayangkan ada satu lokasi, kemudian ada satu bagian tertentu yang ketika kalian masuk itu menjadi portal atau gerbang ke alam lain. Jadi buminya itu sendiri ya tetap mendekati bulat, planet lain juga demikian. Tapi dalam titik-titik tertentu ini yang disebut sebagai ley line, garis ley, itu ada portal-portal yang menghubungkan dengan alam lain. Jadi bisa disebut di timur, di barat, tapi melalui portal ini. Jadi bumi itu bisa bulat, bisa juga datar. Tapi konteksnya ketika kita bisa memecahkan hal ini. Dan itu kenapa kita banyak mengalami fenomena pendaki hilang, ada bus bisa masuk hutan, masuk makam tiba-tiba. Seperti itu gambarannya. Proses saya memahami kata-kata alien itu susah. Tapi satu hal yang mendorong saya semenjak menemukan Tesla, di situ saya mulai berpikir bahwa mungkin yang dikatakan bumi datar itu adalah perspektif memahami semesta itu sendiri. Jadi bukan datar seperti papan itu. Tidak, ini saya percaya selama ini belajar hal-hal spiritual sifatnya semua simbolis. Dan apa yang saya bagikan di channel Bermain Jiwa itu semua kan proses otodidak saya, pengalaman tanpa sengaja. Saya memahami hal ini juga dari berbagai fenomena yang orang sebut sebagai kemampuan paranormal. Baru saya bisa memahami. Jadi kemampuan seperti proyeksi astral, lucid dreaming, remote viewing, itu yang membantu saya memahami.
Nah, bedanya dengan orang pengen belajar ilmunya. Saya justru tidak belajar itu, tapi saya mempertanyakan tentang eksistensi semesta ini. Dan mungkin karena itulah saya diberikan pengalaman. Maka saya sering menjelaskan ini secara sederhana, semua tentang realitas ini disimulasikan melalui mimpi. Karena mimpi itu kita melakukan perjalanan bisa melampaui batasan fisik, menembus ruang dan waktu. Nah, tapi kan pertanyaannya kemudian orang mengatakan bahwa mimpi itu tidak nyata. Nah, sekarang bagaimana kalau pertanyaannya saya balik? Tanyakan ke diri kalian, bagaimana kamu yakin sekarang kamu tidak bermimpi? Mungkin kamu bisa menjawab, saya tahu mas, tadi saya tidur, saya bangun. Jadi artinya saya tidak sedang bermimpi. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kamu dalam mimpi pun bisa mengalami hal yang sama kamu bangun dari tidur? Silahkan yang punya jawaban tulis di komentar. Oke, ini sederhana tapi sulit dipahami. Dan dari hal itu, bagi kebanyakan orang mungkin saya dianggap halu, tapi saya tidak punya jawaban lain. Silahkan bantu saya. Dan di sini saya mencoba untuk berlogika. Oke, sekarang bantu saya berlogika. Jadi, sains itu mengatakan yang nyata itu yang ada wujudnya. Sementara substansi wujud itu dalam level terkecil ya, mereka mengatakan hanya 1% yang wujudnya materi atau ada wujudnya, jadi proton, elektron, neutron. 99% itu ruangan kosong. Oke. Nah, logika saya ini ya, kalau saya menyimpulkan sesuatu hal, itu kan dari gambaran besarnya yang 99% ruang kosong tadi. Artinya, apa yang kita anggap sekarang nyata, itu disusun dari 99% suatu hal yang sifatnya sangat tidak nyata. Oke? Tapi ketika saya berlogika, saya mempercayai hal itu. Saya dikatakan halu. Nah, jadi jawaban yang saya dapat dari alien tadi, apakah bumi itu bulat atau datar, bukan keduanya. Kuncinya memahami tentang 99% ruang kosong tadi. Dan ini ada kaitannya ketika Tesla mengatakan misteri semesta ini ada di rahasia angka 369. Oke, jadi saya memahami ini belakangan setelah saya tahu apa itu kekosongan, apa itu titik nol. Saya cerita bahwa bermain jiwa meditasinya kan hanya memproses dalam pergerakan kesadaran. Nah, problemnya adalah kita hidup di frekuensi kesadaran yang menekankan kebenaran itu sifatnya material. Artinya apapun yang saya banyak bahas di sini orang lebih mengatakan itu halu, bahkan mungkin saya dikatakan ateis. Kadang juga ditanya, Mas Tri masih percaya Tuhan atau tidak? Ya, jawaban saya jelas percaya. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayai diri saya sendiri? Saya ada dalam pikiran Tuhan dan saya dengan pikiran saya tidak pernah terpisahkan. Nah, ini celah mempelajari tentang apa yang Tesla katakan, energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi ini materi yang sulit. Tesla pun tidak bisa menjelaskan. Saya mencoba memahami ketika belajar dari bukunya Walter Russell yang dikatakan Tesla, simpan buku ini 1000 tahun lagi karena manusia belum siap. Itu kata-kata Tesla 200 tahun yang lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Jadi sesuatu yang dikatakan benar itu yang mengikuti hukum manusia, aturan manusia, mengikuti aturan agama. Tapi mereka berhenti di situ. Jadi kamu dikatakan bermula kalau kamu beragama. Meskipun kamu berbuat baik, kamu pasti ditanya, apakah kamu beragama? Apakah kamu percaya Tuhan? Oke? Tidak hanya agama, sains pun itu juga dogma. Ada satu ilmuwan, fisikawan, Richard Feynman itu mengatakan bahwa sains itu bisa dikembangkan meskipun tanpa bukti, tapi tidak bisa dilanjutkan tanpa fakta. Oke? Jadi semua yang dianggap benar secara sains itu harus ada penjelasan yang mengikuti logika sains dan harus bisa dibuktikan. Maka saya cerita di video saya tentang Edward Ledskalnin. Dia bisa membangun candi sendirian tanpa alat berat. Bahkan orang dengan alat berat pun belum tentu bisa membuat seperti itu. Ledskalnin melakukan, tapi dia tidak punya penjelasan. Jadi dia tetap dikatakan pseudoscience. Saya cerita di video saya, Viktor Grebennikov menjelaskan bahwa beberapa sayap kumbang itu bisa anti gravitasi. Tapi ketika dia bertemu dengan ilmuwan sendiri, ilmuwan mengatakan ini tidak bisa dijelaskan. Tidak ada dasar
hukum secara fisikanya. Grebennikov menjawab, masalahnya kumbang ini punya hukumnya sendiri yang belum tentu mematuhi hukum fisikamu. Oke, nah sekarang kita masuk satu hal yang mendasar. Dan ini sebenarnya ada di akar setiap agama. Tesla menyebut rahasia 369, energi, frekuensi, vibrasi, semua terkait dengan, kalau di luar disebut geometri suci, sacred geometri. Jadi kalau di Hindu atau yoga ada simbol yantra, Cina ada simbol-simbol I Ching, ada yin dan yang, di arsitektur masjid gereja ada motif-motif geometri. Kita baru sekarang mulai mengarah ke sana, bahwa semua misteri semesta itu adalah konsep abstrak dari sebuah pola-pola yang Tesla sebutkan 369. Tapi ini membangun dasar keberadaan di semesta. Struktur apapun, struktur tubuhmu, DNA-mu, bintang, planet, galaksi, semua dari formulasi yang sederhana, pola keteraturan tentang geometri suci. Nah, bumi datar atau bulat, kenapa bukan keduanya ketika kita masuk sampai di ranah ini? Ini yang dikatakan the science of magic, ilmu sihir. Jadi ke depan kita akan menemukan bahwa teknologi itu sendiri adalah magic. Jadi ajaran-ajaran kuno yang sifatnya simbolis-simbolis itu semua adalah formulasi. Jadi kalau di Kabalistik dari ajaran Yahudi, simbol-simbol tetrahedron, pohon kehidupan, semua penjelasan di belakang semua misteri ini. Tapi kok bisa? Nah, saya akan coba jelaskan. Mungkin bukan jawaban ya, tapi mungkin mengarahkan. Karena siapapun bisa menerjemahkan itu, menyatakan itu. Seperti Lev Stalin, Grebennikov, Tesla sudah mewujudkan di depan mata sekalipun, itu tidak punya penjelasan. Jadi, apakah bulat atau datar? Bukan keduanya. Ini adalah keterbatasan kita memahami apa itu alam semesta. Jadi ketika kita bicara alam, ada alam nyata, alam kubur, alam mimpi. Apa sebetulnya alam? Kebanyakan orang mempersepsikan alam itu adalah sebuah lokasi atau ruang secara fisik. Nah, ini sebetulnya yang butuh pemahaman akan spiritualitas. Tapi spiritualitas itu sendiri satu paket dengan sains yang ada di ajaran masa lalu. Nah, ada satu kutipan dari Nikola Tesla. Ini juga bukan Tesla sendiri yang menemukan, semua ilmu itu sudah ada dari peradaban-peradaban yang sudah lenyap. Nah, Tesla mengatakan, bumi adalah alam, bukan planet. Ini bukan objek. Oleh karena itu, ia tidak memiliki tepi. Nah, ini yang diklaim kebenarannya oleh bumi datar. Tesla mengatakan, bumi lebih mudah didefinisikan sebagai lingkungan sistem. Bumi itu juga mesin. Itu adalah kumparan Tesla. Matahari dan bulan itu ditenagai secara nirkabel dengan medan elektromagnetik dalam tanda kurung ether. Medan ini juga menangguhkan bola langit dengan levitasi elektromagnetik. Levitasi elektromagnetik ini menyangkal gravitasi karena satu-satunya gaya yang perlu Anda lawan adalah gaya elektromagnetik, bukan gravitasi. Nah, ini kutipan tambahnya, meskipun bebas untuk berpikir dan bertindak, kita disatukan seperti bintang-bintang di cakrawala dengan ikatan yang tak terpisahkan. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi alam. Tesla dengan bahasa keilmuannya menyebut itu sebagai lingkungan sistem. Saya berusaha menjelaskan ini dengan analogi mimpi, artinya semua hanya aktivitas pikiran dari setiap level kesadaran. Maka kamu bisa memasuki banyak alam ketika kamu bermimpi atau bermeditasi. Nyata atau tidak, semuanya tidak nyata. Karena yang kamu percaya, itu yang kamu anggap nyata. Nah, orang kita banyak yang mungkin belum mengetahui bahwa film dulu yang terkenal The Matrix itu sendiri bukan film science fiction lagi, bukan film fiksi science. Itu sudah science, sudah ilmiah. Jadi Tesla ini membahas alam itu lebih ke ruang kosongnya.
Nah, setelah ini saya akan lebih perjelas pemahaman tentang alam semesta, space atau ruang, kemudian waktu, kemudian dimensi untuk memperjelas pemahaman ini. Jadi bumi dikatakan Tesla itu mesin, itu kumparan. Dia menjelaskan medan elektromagnetik dari bumi. Medannya itu tidak kelihatan. Jadi dia tidak fokus pada bentuk planetnya. Itu kenapa dia mengatakan bumi itu bukan planet. Jadi orang berhenti pada yang wujud, bumi bulatnya. Tesla itu membahas medan elektromagnetnya. Kalau dalam praktek-praktek spiritualitas, ini pemahaman tentang aura, cakra, qigong. Yang nyata itu medannya. Karena medan ini ada, kemudian kita merasakan sensasi seperti bermimpi. Itu kenapa di ajaran masa lalu, satu-satunya yang nyata ini adalah kekosongan. Jadi apa yang kita lihat semua itu sebagai ruang kosong, itu berisi getaran atau bahasa sederhananya pikiran Tuhan. Itu kenapa ketika orang mengalami mati suri secara klinis jantung atau otaknya berhenti sekalipun, pikirannya tetap bekerja. Nah, konsep ini yang berbeda dengan apa yang ada dalam keilmuan kita sekarang, bahwa pikiran itu ranah fisik, diproduksi oleh otak. Di ajaran masa lampau, semuanya ini adalah pikiran Tuhan. Kita ini adalah mimpi semesta. Oke? Jadi itu kenapa ketika kamu bermimpi, kamu mengalami alammu sendiri, merasa berjalan di ruang kehidupan dalam rentang waktu, meskipun kamu itu sendiri bermimpi. Tapi, ya ini ya versi alien, kita belum sampai ke sana. Kita hanya dipancing-pancing dengan berbagai fenomena. Bahwa perjalanan waktu itu mungkin saja terjadi. Jadi semesta itu lapis demi lapis, datar, tapi bertumpuk-tumpuk mengikuti frekuensi. Nah, ketika Tesla mengatakan rumusnya energi, frekuensi, dan vibrasi, mungkin kalian masih susah menghubungkan. Saya akan sedikit tampilkan, ada video yang saya temukan, mungkin nanti kalian cek sendiri videonya untuk lihat secara utuh. Jadi semesta ini tanpa batas. Yang membatasi atau membedakan itu hanya frekuensi. Jadi Tesla menjelaskan ini dengan analogi radio, televisi. Tuhan itu sinyalnya ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Hanya satu-satunya, melingkupi semuanya, tidak diciptakan, tidak dilahirkan. Dan otak kita itu adalah receivernya. Nah, video ini percobaan sederhana. Kalau kita tahu frekuensi setiap benda, itu pasti ada frekuensinya. Kita bisa mengubah atau menghancurkan benda itu kalau tahu frekuensinya. Jadi di percobaan ini, kalian bisa lihat gelas anggur, dites frekuensinya berapa, kemudian kita membuat suara dengan frekuensi yang sama pada level tertentu, gelas itu pecah. Penjelasan ini yang saya dapat dari alien juga. Kita manusia belum bisa memanipulasi medan energi di sekitar kita. Kalau tadi frekuensi gelas pun bisa dipecahkan, mereka melakukan perjalanan itu dengan memanipulasi medan di sekitarnya. Itu kenapa mereka bisa berjalan melampaui ruang waktu. Kalian lihat video yang diakui oleh Pentagon ya, penampakan UFO tic-tac di dasar atau di bawah laut, di bawah permukaan air laut, itu kecepatannya tidak bisa dijelaskan. Karena mereka mampu memanipulasi laut itu menjadi seperti udara biasa. Oke, ini sebagai gambar. Nah, lalu saya akan menjelaskan, ini pemahaman tentang realitas, tentang alam semesta. Jadi istilah semesta, universe, itu terjemahannya saya cari dalam bahasa Inggris ya, artinya segala hal yang ada. Yang ada itu bisa diindrai maupun yang tidak bisa diindrai. Nah, kata space atau ruang itu adalah dimensi. Nah, dimensi ini yang paling penting. Dimensi itu adalah mekanisme bagaimana kita bisa memahami untuk mengukur. Jadi space yang dikatakan ruang itu hamparan di antara beberapa objek yang ada di semesta. Hamparannya itu yang dikatakan ruang. Dimensi itu dari bahasa Latin sebetulnya adalah untuk mengukur. Jadi ketika orang sekarang, kita ada di dimensi 3, kita akan ke dimensi 5. Ya kamu tetap di bumi. Karena dimensi itu sendiri tidak eksis. Dia hanya alat bantu kita memahami realitas ini. Oke, mungkin kalian masih bingung. Jadi ada kata dimensi ruang, dimensi waktu. Keterbatasan sains sekarang dia mengukur semua secara spasial.
ruang. Jadi dimensi itu diukur panjang, lebar, dan kedalaman. Sains belum bisa menerima dimensi ekstra di luar konsep itu. Padahal dalam fisika kuantum ini yang dikatakan ruang dalam ruang. Kalian masuk ke gunung, kemudian masuk portal dan hilang. Artinya ada ruangan dalam ruangan. Nah, ini yang belum bisa kita terjemahkan. Demikian pula waktu. Maka ada istilah dimensi waktu. Jadi dimensi itu untuk mengukur sebuah gerakan. Karena semuanya energi selalu bergerak, bergetar, berputar. Dimensi itu yang membantu kita mengukur gerakannya. Jadi waktu, sekarang kita mengenal waktu juga 3 dimensi. Waktu masa lalu, saat ini, dan masa depan. Jadi dimensi yang dikatakan waktu itu hanya konsep. Dia tidak nyata. Yang nyata itu jam tangan dan jam dindingmu. Jam tangan dan jam dinding itu menunjukkan angka. Tapi pemahaman waktu itu dari kesadaranmu. Angka tidak berkata apa-apa. Nah, ini penjelasan versi alien lagi. Bayangkan nanti satu saat kalian menemukan satu galaksi mungkin. Di situ mataharinya 2. Bagaimana kalau kalian sudah berinteraksi antar galaksi? Lah, mengukur waktunya bagaimana? Karena waktu kita ini kan sebuah konsep yang disepakati dari pergerakan bumi mengelilingi matahari. Karena matahari kan sebagai senternya. Jadi kalau saya mau ketemu kalian di Indonesia Timur misalnya, kita mau ketemu jam berapa? Kalau tidak ada dimensi, konsep pengukuran waktu kan sulit. Jadi dimensi itu pengukuran istilahnya pancernya, patokannya. Maka kalau dalam cerita-cerita silat dulu kita ketemu di purnama yang sekian, nah, seperti itu. Jadi dimensi waktu itu tidak bisa menjelaskan waktu. Kalau kita mengukur kecepatan cahaya itu juga tidak atau belum bisa menjelaskan cahaya. Demikian pula dimensi ruang itu juga belum bisa menjelaskan ruang. Maka Tesla mengatakan energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, syaratnya sadar dulu bahwa realitas ini adalah aktivitas dari pikiran kita. Itu hanya frekuensi, getaran. Oke, ini video yang saya bahas sebelumnya tentang kekuatan gelombang pikiran. Jadi untuk informasi saja, saya sedang merencanakan sebuah acara bagaimana kalian memahami gelombang pikiran dan mendayagunakan gelombang pikiran kita. Jadi silahkan kalau kalian berminat, acara berikutnya meditasi online bermain jiwa. Kita akan berlatih ke sana bagaimana mengelola gelombang pikiran, menggunakan nafas, menggunakan meditasi, memanfaatkan untuk pembacaan. Kalau kalian tertarik, silahkan kontak admin. Oke, kembali lagi. Jadi itu kenapa frekuensi yang Tesla sebut itu menjadi jawaban. Dalam ajaran agama semua disebut tentang suara, sabda, firman, dan cahaya. Itu semua adalah pergerakan energi. Suara itu juga gelombang, cahaya itu juga gelombang. Gelombang kalian bisa lihat sebagai sebuah bentuk garis naik turun, ada puncak, ada lembah. Nah, ini yang kemudian diukur dari wavelength-nya, berapa panjang satu gelombang, tinggi dan lembahnya tadi. Ada yang dikatakan gelombang pendek, ada yang gelombang panjang, radio itu gelombang yang jangkauannya panjang. Nah, mata kita itu masih terbatas melihat realitas yang ada. Jadi melihat sekaligus mengalami, karena semua adalah gelombang. Ini yang saya dapatkan penjelasan dari alien. Dalam realitas kita melihat Mars dan Venus itu kosong. Dalam mereka yang makhluk getarannya lebih tinggi, itu adalah sebuah peradaban. Jadi kita kan hanya suka mitosnya, ada Agatha, ada Saranjana, dan sebagainya. Nah, mungkin ke depan kita belajar tentang apa yang ada dulu dikatakan sains suara dan cahaya. Maka kita akan lebih banyak mengetahui misteri semesta ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Tapi ini sebetulnya apa yang kita pelajari dari proses mistik. Kenapa kalian ketika menutup mata meditasi bisa melihat cahaya, motif-motif geometris? Ya karena kalian itu sendiri adalah aktivitas cahaya. Tuhan itu adalah terangnya. Dan ini informasi saja dari apa yang saya peroleh sewaktu melakukan channeling. Kita tidak tahu, mungkin 30 atau 40, 50 tahun ke depan, mungkin apa yang digambarkan oleh Elon Musk dengan Neuralink terhubung, tidak lagi butuh tulisan, ya hanya telepati. Kemungkinan dari situ mulai ada kontak lagi dengan interdimensional, tapi melalui tadi komunikasi pikiran ke pikiran. Jadi kalau dulu dipancing ada sinyal misterius dari luar angkasa, seperti Tesla tahu tentang hal itu sampai dia membuat banyak temuan. Nah, nanti itu menjadi lebih terbuka. Itu sebabnya mulai dari sekarang
dipisah frekuensinya dengan pengungkapan adanya extraterrestrial atau alien tadi. Apakah manusia siap atau tidak, kita tidak tahu. Ini yang saya singgung juga tentang bahasa intuisi, bahasa cahaya. Jadi di level dimensi yang lebih tinggi, apa yang dikatakan koneksi, seperti kalian memutar channel radio itu kan ada rentang batas frekuensi demi frekuensi. Ini dalam istilah kalau channeling dengan alien itu densitas, density, rentang gelombang. Ya, jadi kita satuannya ke depan lebih dengan satuan frekuensi. Jadi apa yang dimaksud densitas? Ini pengukurannya ke depan. Jadi seperti misalnya kalian melihat misalnya di sirkuit Mandalika, kebetulan ada mobil balap yang sangat cepat sekali. Oke? Ketika ini sangat cepat sekali dan tidak bisa diindrai oleh matamu, tidak kelihatan, padahal dia sudah lewat. Nah, yang dikatakan kamu terkoneksi itu ketika kamu mengakses sebuah range frekuensi. Istilahnya kamu menggunakan mobil balap yang sama untuk mengejar laju dari mobil balap yang tadi tidak bisa kamu lihat, tapi kamu punya kecepatannya. Nah, disitulah kamu mulai bisa melihat mobil itu, kalau kamu punya teknologinya. Nah, setelah itu baru kalian secara vibrasi itu sinkron, masuk ke alam lain. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini membuat kalian semakin tidak jelas. Karena hanya bagi mereka yang penasaran mencari tahu, mereka akan mendapat penjelasan. Karena semua penjelasan ada dalam diri kita. Silakan berikan like kalau kalian suka topik pembahasan masih terkait dengan multidimensi. Silakan bagikan. Kalau tertarik untuk mengikuti acara, silakan kontak admin. Kita akan ketemu di video yang berbeda. Terima kasih. Selamat bermeditasi. Selamat bermain jiwa.